Selamat pagi saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan pagi ini, edisi Rabu 20 Mei 2020 dalam Pekan Paskah yang ke-6. Permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Mari kita hening sejenak, persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggung. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripada Aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripada Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil pada hari ini masih menceritakan tentang Yesus yang menyampaikan amanat terakhir kepada para muridnya sebelum Ia naik ke surga. Besok bersama Gereja Universal kita akan merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam permenungan hari ini kita masih melihat bagaimana Yesus menjelaskan mengenai Roh yang Ia janjikan kepada para muridnya, mengenai Roh yang akan Ia utus untuk membimbing kita dalam peziarahan hidup ini. Roh itu akan senantiasa menuntun perjalanan kita menuju kepada kebenaran. Roh ini akan senantiasa menuntun kita untuk senantiasa memiliki kerinduan memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Inilah tugas dari Roh ini yang akan membawa kita untuk terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, Roh ini akan senantiasa menjadi teman perjalanan kita, kapanpun, dimanapun, serta dalam situasi seperti apapun. Akan tetapi sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam permenungan kemarin, bahwa Roh ini bisa bekerja hanya apabila kita sungguh membuka diri untuk menerima karya Roh ini. Apabila kita dalam hidup sehari-hari justru menutup diri, menutup telinga dan menutup mata, seakan-akan kita tidak mendengar, kita tidak melihat, dan kita tidak merasakan gerak Roh ini. Roh yang senantiasa membawa kita kepada kebenaran, Roh yang senantiasa menuntun kita untuk memiliki kerinduan memuji dan memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, apakah saya selama ini sudah menyadari gerak Roh ini dalam hidup saya? Ataukah telinga saya masih tertutup, mata saya masih tertutup, dan saya belum bisa mampu merasakan di mana peran Roh ini dalam hidup saya? Maukah kita membuka hati kita untuk menyambut karya Roh ini, agar Roh ini sungguh bekerja dalam hidup kita, sehingga hidup kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Maukah kita untuk senantiasa melakukan pertobatan dalam seluruh peziarahan hidup kita setiap harinya?
Hanya hati orang yang bertobatlah akan lahir kedamaian, akan lahir sukacita, dan akan lahir kasih yang sejati. Bertobat tidak menunggu sebulan bahkan setahun sekali, tetapi setiap hari, karena hari-hari kita tidak pernah kita lewati tanpa salah dan dosa. Maka di akhir permenungan ini saya ingin mengajak kita semua untuk sungguh mari membuka diri untuk menerima karya Roh yang telah Tuhan janjikan, yang telah Tuhan utus dalam hidup kita. Semoga kasih dan damai Tuhan senantiasa menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.